Pria ini namanya Terry. Ia adalah penjual mobil bekas dan menjalankan usahanya ini bersama teman-temannya. Sayangnya bisnis Terry ini akhir-akhir ini gak berjalan dengan baik. Bahkan ia beberapa kali ditagih sama rentenir untuk membayar utangnya. Akan tetapi untungnya Terry berusaha bernegosiasi supaya para penagih utang itu menunda pelunasannya. Gak lama kemudian, seorang perempuan bernama Martin datang menemui Terry. Dia adalah mantan pacarnya Terry. Namun saat ini, ia mendatangi Terry untuk memberikan sebuah pekerjaan besar yang bisa saja menyelamatkan toko dan melunasi semua utang Terry. Pekerjaan ini ternyata bukanlah pekerjaan sembarangan. Jadi 3 minggu yang lalu, pacarnya Martin yang merupakan pasukan khusus kepolisian Inggris mendapat sebuah tugas untuk menangkap buronan bernama Michael. Michael adalah pemasok serbuk magic dan merupakan bandar judi selama bertahun-tahun. Sayangnya, penangkapan ini tidak pernah berhasil karena Michael selalu dianggap sebagai pejuang rakyat miskin dan tertindas. Padahal Michael sendiri sudah pernah terlibat dalam kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Namun lagi-lagi Michael lolos dari tuduhan itu karena ia mengenal banyak petinggi Inggris. Hal itu dikarenakan Michael mengetahui aib beberapa bangsawan Inggris yang disimpan dalam bentuk dokumen rahasia. Selama ini, Michael menggunakan dokumen itu sebagai jaminan atas keselamatannya. Karena jika pemerintah Inggris menangkapnya, ia akan membocorkan dokumen tersebut. Nah, bukti kejahatan Michael ini disimpan dalam kotak deposit di Bank Lloyds. Dan sekarang, pasukan khusus kepolisian ingin mendapatkannya. Sayangnya, untuk membuka deposit tersebut, polisi Inggris harus membutuhkan izin khusus dari para petingginya. Yang mana hal itu tidak mungkin diizinkan karena berkaitan dengan Michael. Dan oleh karena itu, tim akhirnya meminta Martin yang dulunya pernah merampok untuk mengerjakan hal ini. Berawal dari cerita itulah, Martin kemudian mengajak Terry untuk membobol Bank Lloyds sesuai permintaan tim. Namun tentu saja Terry terkejut karena dia tidak menyangka kalau pekerjaan yang dimaksud oleh Martin adalah perampokan bank. Meskipun mereka pernah melakukannya, namun Terry menganggap jika rencana Martin ini tergolong rencana yang besar. Maka dari itulah ia memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Terry pun mengatakan rencananya kepada dua temannya. Awalnya, kedua teman Terry menolak rencana ini karena mereka tidak ingin terlibat dalam kejahatan besar. Namun di sisi lain, Terry terlihat sangat tertarik karena ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi dirinya. Dan keesokan harinya, Martin kembali menemui Terry dan teman-temannya di pernikahan Eddie yang merupakan teman sekaligus karyawannya Terry. Dan disitulah akhirnya Terry memberi jawaban bahwa ia dan teman-temannya menerima pekerjaan ini. Akan tetapi Terry meminta untuk ngecek lokasi supaya ia bisa memperhitungkan strategi yang akan digunakan untuk menembus berangkas bank tersebut. Keesokan harinya, dua teman Terry yaitu Dave dan Kevin pergi ke Jalan Baker untuk mengawasi lokasi di sekitar jalan tersebut. Mereka memotret gedung-gedung yang ada di sana sebagai antisipasi dalam pembuatan strategi. Lalu tiba-tiba Dave berpapasan dengan seorang mafia bernama Vogel yang ternyata mengenali Dave sebagai aktor film biru. Meskipun awalnya Kevin merasa kebingungan dengan profesi temannya, namun ia tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Vogel sendiri merupakan mafia kelas kakap yang memiliki banyak koneksi, terutama untuk perkembangan bisnisnya menjadi produsen film haram. Ia bahkan mengenal oknum kepolisian yang selalu dia sogok per minggu demi keberlangsungan bisnisnya. Sementara itu di lain tempat, Martin ngajakin Terry ke Bank Lloyds untuk melihat berangkas yang akan menjadi sasaran mereka. Dan tidak hanya itu, mereka juga menyewa sebuah toko kecil yang berada di dekat bank tersebut untuk menjalankan misi perampokan ini. Setelah itu, Terry dan teman-temannya pun mulai menyusun rencana pembobolan bank. Mereka sekarang telah memiliki data lokasi dan tempat-tempat terdekat yang dapat mengakses bank tersebut. Namun untuk memasukinya tentu saja membutuhkan strategi lain. Terry pun memutuskan untuk membuat terowongan di bawah gedung tersebut yang langsung mengarah pada berangkas Bank Lloyds. Dan oleh karena itu, untuk menjalankan rencananya, Terry pun mengajak Bambas, seseorang yang ahli dalam membuat terowongan. Bambas bahkan juga memiliki peta konstruksi bawah tanah yang bisa memudahkan pekerjaan mereka. Selain Bambas, Terry juga mengajak kenalannya yang bernama Guy. Ia adalah seorang penipu yang hebat, sehingga ia bisa mengelabui petugas manapun atau orang lain yang mencurigai rencana mereka. Malam harinya setelah Terry selesai mengumpulkan seluruh timnya, ia pun mengajak istrinya untuk makan malam sekaligus menceritakan rencananya. Namun supaya sang istri gak merasa khawatir, Terry pun tidak menceritakan pekerjaan barunya ini dengan lengkap. Ia bahkan berkata jika pekerjaannya ini cukup berbahaya, sehingga ia meminta istrinya untuk berjaga-jaga dan menginap di rumah saudaranya aja. Hal ini diminta oleh Terry untuk mengantisipasi seandainya ada hal buruk yang terjadi kepadanya gara-gara misi perampokan besar ini. Lalu pada keesokan harinya, Terry dan teman-temannya pun segera memulai aksinya. Mereka mengawalinya dengan mengirim Guy untuk pura-pura membuka toko baru dan melakukan renovasi, supaya tidak ada orang yang datang ke sana. Dan setelah itu, Terry dan teman-temannya yang lain mulai mempersiapkan peralatan untuk membuat terowongan bawah tanah.
Namun sayangnya proses pengeboran terowongan ini menimbulkan kebisingan untuk bangunan di sebelahnya, sampai mereka pun akhirnya melaporkannya pada polisi yang sedang patroli. Tapi untungnya Guy bisa menangani polisi tersebut dengan minta maaf dan berkata jika mereka sedang melakukan renovasi. Terry dan teman-temannya pun berjanji untuk mengurangi kebisingan yang timbul akibat pekerjaan mereka. Kedatangan polisi yang membuat mereka panik akhirnya membuat Terry berpikir untuk menambah anggota satu lagi yang berperan sebagai pengintai jarak jauh. Dan tugas itu kini diemban oleh Eddie. Ia bertugas untuk melaporkan kondisi di sekitar toko kecil mereka, sekaligus memberitahu seandainya ada orang maupun polisi yang mendekati toko itu. Mereka pun menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi dan berjanji untuk saling tidak menyebut nama asli demi menjaga kerahasiaan identitas mereka. Malamnya, tim sendirilah yang memantau pasukan Terry, dan ternyata itu adalah kode dari tim untuk bertemu dengan Martin. Tak lama kemudian, Martin meminta izin untuk pergi membeli minum, padahal sebenarnya ia mau bertemu dengan tim untuk melaporkan perkembangan dari rencananya. Ia juga meminta tim untuk mengendalikan para polisi supaya tidak membuatnya khawatir. Sementara itu, Terry yang sebenarnya dari awal sudah mencurigai Martin, langsung menyusul untuk memutuskan komunikasi Martin dengan tim. Namun Martin sendiri berusaha menutupi hubungannya dengan tim. Ya, Martin masih merahasiakan kalau dirinya bekerja di bawah pantauan para petinggi Inggris. Setelah itu, Terry pun kembali bekerja. Ia juga terus memantau pergerakan orang-orang di luar tokonya melalui Eddie. Namun ternyata tanpa mereka sadari, gelombang radio yang mereka pakai dapat didengar oleh seseorang yang lokasinya tak jauh dari posisi mereka. Sementara itu, tanpa sengaja, Terry justru menemukan kumpulan tengkorak manusia yang berada di bawah terowongan. Ternyata dulunya tempat ini merupakan tempat pembuangan mayat ketika Inggris terkena wabah di tahun 1665. Namun yang terpenting, mereka kini menemukan bagian bawah dari berangkas Bank Lloyds. Beberapa saat kemudian mereka pun berhasil menemukan lemari bersih tersebut dan langsung meledakkannya. Setelah itu Terry pun memeriksa dan ternyata itu memang lokasi yang mereka inginkan. Sayangnya ledakan tadi menimbulkan asap yang tebal sehingga Terry pun menunda perampokannya. Sementara itu seseorang di luar sana berusaha memecahkan kode komunikasi antara Eddie dengan Terry. Pada saat ini orang itu yakin jika ada sekelompok orang yang sedang merampok bank. Sayangnya ia belum tahu bank mana yang sedang dirampok, namun ia tetap melaporkan hal itu ke polisi. Sayangnya laporan itu justru dianggap main-main oleh oknum kepolisian distrik setempat. Sedangkan satu-satunya tim polisi yang datang adalah Roy. Roy kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memantau pergerakan para perampok itu supaya mereka tidak bertindak dengan gegabah. Beberapa jam kemudian Martin menyelinap sendirian untuk pergi ke brankas itu. Ia sedang mencari file dari kotak 118, yaitu target yang diinginkan oleh tim. Namun Terry segera mengetahuinya dan mau gak mau Martin berbagi rahasia itu bersama Terry. Esok paginya, kepolisian pun langsung meluncurkan pasukannya untuk memeriksa beberapa bank yang ada di Jalan Baker. Namun justru tidak ada satupun yang memeriksa Bank Lloyd. Dan oleh karena itu, Terry dan kawan-kawannya bisa membobol dengan leluasa. Mereka membobol semua kotak deposito yang ada di sana dan berhasil mengumpulkan banyak uang, sekaligus surat-surat berharga yang dapat mereka temukan. Sedangkan Martin pun berhasil membuka kotak nomor 118 yang menjadi target utama sejak awal. Namun saat Martin dan Terry membukanya, ternyata kotak itu berisi foto skandal menteri dan bangsawan Inggris. Hal itu tentu sangat mengejutkan karena mereka tidak menyangka akan menemukan dokumen sepenting ini. Sementara itu, Eddie yang terus memantau pergerakan teman-temannya dari walkie-talkie, pada saat yang bersamaan, ia juga dipantau oleh seorang polisi melalui pancaran radionya. Bahkan polisi juga berusaha melacak lokasi mereka dari jarak jauh. Sementara itu, tiba-tiba Eddie melaporkan jika Bank Lloyds didatangi oleh polisi yang sedang berpatroli. Dan di saat yang sama, tim Roy bisa mendengar percakapan tersebut. Namun mereka belum bisa menemukan bank yang dimaksud. Ternyata para polisi ini datang karena Direktur Bank Lloyd ingin memeriksa kantornya. Namun pintu berangkas itu terkunci dan baru bisa dibuka keesokan harinya karena menggunakan kode alarm. Maka dari itu mereka pergi begitu aja karena merasa jika Bank Lloyd masih aman terkendali. Setelah merasa panik, Terry kemudian menyuruh teman-temannya untuk segera menyudahi aksi mereka. Terry meminta teman-temannya untuk membawa apa saja yang bisa dibawa supaya mereka bisa cepat pergi dengan aman. Dan kebetulan sekali walkie-talkie milik Eddie terjatuh sehingga ia tak berkomunikasi dengan Terry. Dan di saat yang bersamaan, polisi yang sedang memantau komunikasi tersebut juga pada akhirnya tidak bisa melacaknya lagi. Sedangkan hal lain pun terjadi. Pasukan khusus yang dari kemarin memantau pergerakan Terry ingin segera menangkap Terry dengan kasus pembobolan bank. Namun karena Terry adalah orang yang jenius, maka ia pun berhasil mengalihkan penangkapan itu dengan strategi lain. Terry ternyata telah menyiapkan rencana cadangan untuk membawa teman-temannya pergi dari tempat itu dengan selamat. Dan berkat rencana itu, mereka akhirnya berhasil membawa barang curiannya, kemudian pergi ke lokasi rahasia Terry.
Sementara itu, Tim malah kena getahnya. Ia dimarahi oleh atasannya karena tidak berhasil menyelamatkan dokumen rahasia itu, sekaligus tidak bisa menangkap Terry. Bahkan ia dituduh membuat rencana lain bersama Martin untuk keuntungannya diri sendiri. Akan tetapi Tim berusaha meyakinkan atasannya bahwa Martin hanya pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan diri dan rencananya pun belum bisa dikatakan gagal. Lalu di lain tempat, Terry dan teman-temannya pun saling berbagi keuntungan kemudian memisahkan diri masing-masing. Mereka merasa senang karena misinya berhasil dan bahkan bisa membawa harta senilai kurang lebih 3 juta pound sterling atau sekitar 57 miliar rupiah. Bambas dan Guy pun pergi lebih dulu meninggalkan lokasi rahasia itu. Setelah Bambas dan Guy pergi, Terry kemudian memaksa Martin untuk cerita bahwa misi mereka bukanlah perampokan biasa. Disinilah Terry akhirnya menyadari bahwa mereka hanyalah umpan bagi pasukan khusus yang ingin mengambil dokumen rahasia ini. Karena merasa dikhianati, Dave kemudian memilih pergi dan memisahkan diri dari teman-temannya. Keesokan harinya berita perampokan ini sudah masuk koran dan Bank Lloyds pun menyadari jika kantornya dirampok dan para polisi baru memeriksanya. Beberapa saat kemudian Martin menelpon Tim dan memberi kabar tentang posisinya. Ia kemudian meminta bertemu untuk memberikan dokumen rahasia itu kepada Tim. Setelah itu Tim melaporkan hal ini kepada atasannya yang mulai kebingungan untuk mengendalikan situasi mengenai kasus ini. Sementara itu, Bank Lloyds pun mulai ramai. Gedung ini diperiksa oleh kepolisian dan beberapa nasabah mulai protes karena ingin menyelamatkan harta mereka. Namun di sisi lain, instansi kepolisian ini memiliki beberapa kelompok yang di antara kelompok itu terdapat jarak yang membuat mereka saling berjauhan. Bahkan dalam pemeriksaan ini pun mereka terlihat tidak kompak, sehingga mereka bekerja dengan saling menjatuhkan. Namun polisi bernama Roy yang sejak awal memantau pergerakan perampok ini melalui radio akhirnya memutuskan untuk menyiarkan salinan rekaman para perampok itu dan berharap bisa menjadi ancaman yang serius bagi para si perampok. Sementara itu, Vogel juga panik karena ia menyimpan seluruh catatan suap kepolisian di bank tersebut. Itu mengartikan bahwa para perampok kini juga memiliki dokumen rahasia kepolisian. Anjir. Baik, kita kembali lagi dengan Tim yang menunggu Martin. Namun bukannya Martin yang datang, melainkan Terry. Di sini Terry bernegosiasi untuk jaminan keselamatannya dan ia baru akan memberikan dokumen rahasia itu jika Tim memenuhi syarat yang diberikan. Setelah itu Tim pun melaporkan permintaan Terry kepada atasannya. Namun meskipun pasukan khusus ini hanya ingin menangkap Michael, tetapi Terry sekarang memiliki dokumen penting yang lain yang harus dilindungi oleh polisi karena berkaitan tentang pejabat tinggi Inggris. Dan oleh karena itu, atasan Tim tersebut menyuruh Tim untuk memenuhi permintaan Terry. Sementara itu di lain tempat, Vogel akhirnya benar-benar mengenali Dave yang sudah ia curigai sejak awal terlibat dalam perampokan ini. Maka ia pun meminta anak buahnya untuk menangkap dan menculik Dave. Setelah berhasil mendapatkan Dave, Vogel kemudian memintanya mengakui perampokan itu. Namun karena Dave merupakan orang yang setia kawan, ia berniat untuk menutup mulut dan hanya berkata bahwa ia tidak tahu tentang perampokan tersebut. Akan tetapi Vogel ternyata menyiksanya dengan kejam sehingga mau gak mau Dave mulai memberikan petunjuk tentang keberadaan teman-temannya. Setelah itu anak buah Vogel pun langsung mencari Terry CS menurut keterangan Dave. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka justru bertemu dengan pasukan khusus yang langsung mengusirnya pergi. Akhirnya mereka pun pergi ke bengkel Terry kemudian menangkap Eddie. Sementara itu anak-anak Terry mendengar suara ayahnya di radio. Ia pun melaporkannya kepada sang ibu. Dan bertepatan dengan itu Terry pun menelpon dan berusaha menenangkan istrinya. Setelah itu Terry pun menelpon ke bengkel dan istri Eddie yang memang bekerja di sana pun langsung melaporkan bahwa Eddie ditangkap polisi. Istri Eddie kemudian memberitahu nomor telepon polisi yang diberikan kepadanya dan berharap jika Terry bisa menyelamatkan suami barunya itu. Setelah penangkapan Eddie, Vogel pun menginterogasi anak buah Terry ini dan menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka hanyalah perampok amatir yang seharusnya tidak membahayakan. Namun anehnya pasukan khusus tampaknya ikut tertarik dengan kasus perampokan ini. Sehingga Vogel meyakini bahwa ini sebenarnya bukan kriminal biasa. Karena memang perampokan bukanlah sekedar perampokan, dokumen rahasia yang berhasil terbawa oleh kelompok Terry ini adalah foto skandal menteri yang bisa membuat reputasinya rusak jika diketahui oleh publik. Maka dari itu, pejabat setingkat menteri pun langsung meminta pasukan khusus untuk menangani permasalahan ini. Sementara itu, Terry akhirnya menelpon Vogel. Ia pun berbicara kepada Eddie, dan Eddie pun melaporkan bahwa Dave disiksa bahkan hingga hidupnya berakhir di sana. Vogel melakukan ini sebagai tanda bahwa ia tak main-main dan meminta Terry untuk menyelamatkan dokumen pentingnya. Awalnya Terry dan teman-temannya mengira jika dokumen yang dimaksud adalah skandal pejabat Inggris. Namun ternyata ada dokumen penting lain yang ada bersamanya, yaitu catatan suap para petinggi kepolisian kepada tukang lokalisasi itu. Dokumen inilah yang sebenarnya dicari oleh Vogel sampai tega menculik dan menyiksa teman-temannya Terry. Sementara itu, Bambas dan Guy ternyata juga diserang oleh orang gak dikenal. Bahkan nyawa mereka pun dihabisi di rumah mereka sendiri.
Kita kembali lagi dengan Terry yang sedang menghubungi Vogel di telepon. Terry akhirnya memenuhi permintaan Vogel untuk memberikan dokumen itu dan menukarnya dengan Eddie. Mereka pun berjanji untuk bertemu di stasiun kereta pada keesokan harinya. Setelah itu, pada sore harinya, Terry akhirnya pulang untuk menemui anak dan istri. Ia tahu bahwa pekerjaan ini sangatlah berisiko dan membuat keluarganya khawatir. Oleh karena itu, ia juga pulang membawa uang hasil rampasannya dan meminta istrinya pergi seandainya ia nggak bisa pulang kembali. Akhirnya di sini Terry pun menyadari bahwa Terry sedang terlibat kasus yang sangat luar biasa. Ia kemudian menuding mantan pacarnya Terry yang membuat suaminya itu berada dalam bahaya. Tapi apa boleh buat, Terry harus menyelesaikan misinya atau ia akan terus menjadi buronan pemerintah maupun kepolisian Inggris. She brought us a job in the first place. What from day one? It was always you. I stuck by you no matter what you. Setelah itu, Terry pun menemui tim untuk memberikan fotonya demi kelengkapan dokumen pembuatan paspor baru. Di situ, Terry juga bercerita kalau ia berhasil menemukan bukti korupsi kepolisian yang tentu saja bisa menjadi skandal besar bagi kepolisian Inggris. Akan tetapi, tim justru menegaskan bahwa ia kini hanya bertugas untuk melindungi keluarga kerajaan. Ia tidak akan bertanggung jawab atas penemuan dokumen penting lain yang tidak ada hubungannya dengan pejabat kerajaan Inggris. Setelah itu, Terry dan teman-temannya yang tersisa menemukan nama Roy sebagai polisi yang memimpin penyelidikan perampokan ini. Dan nama Roy sendiri tidak ada dalam daftar nama polisi penerima suap, sehingga Terry percaya bahwa Roy adalah polisi yang jujur yang bisa dipercaya. Mereka pun berencana untuk memisahkan diri. Di sini Kevin akan bertemu dengan Roy dan melaporkan hal ini, sedangkan Terry akan menyelamatkan Eddie. Maka dari itu, Kevin segera mendatangi kepolisian distrik tempat Roy bekerja. Setelah itu, ia melaporkan penemuannya dan berkata bahwa pria bernama Vogel yang menyuap kepolisian ini akan muncul di stasiun kereta pada jam 11 siang. Setelah itu, Terry dan Martin menuju ke stasiun untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Martin sendiri akan menemui tim dan memberikan dokumen yang diminta kemarin. Sedangkan Terry harus menunggu paspor yang akan diberikan langsung oleh pemerintah Inggris sebagai jaminan keamanannya. Dan tidak hanya itu, Terry juga menunggu Eddie diserahkan oleh Vogel. Namun karena Vogel tahu bahwa Terry terlibat dengan pejabat Inggris, maka ia pun kabur membawa Eddie kembali bersamanya. Tapi untungnya Terry berhasil mengejar Vogel dan ia pun segera menyelamatkan Eddie. Bertepatan dengan itu, Roy dan anak buahnya bersama Kevin berhasil menangkap Vogel yang terbukti menyuap polisi Inggris. Setelah itu, pasukan khusus kepolisian pun menjalankan misi awal mereka, yaitu menangkap Michael sebagai bandar judi. Sayangnya, tim tidak bisa menyelamatkan Gail, temannya yang bertugas menyusup di kelompok Michael, karena ternyata identitasnya telah terungkap. Akhirnya, setelah semua urusan ini berakhir, Terry dan teman-temannya menggelar pesta untuk mengenang kepergian Dave. Sementara itu, Martin kemudian berpamitan dengan istri Terry. Ia bahkan minta maaf atas pekerjaannya bersama Terry yang membuat Terry berada dalam bahaya. Dan di akhir cerita, Terry kini hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Karena mereka tidak hanya berhasil pergi dari Inggris dengan jaminan keselamatan oleh pemerintah Inggris, mereka juga pergi membawa uang hasil rampokan dari Bank Lloyds.